Perkenalkan, saya Ashabul Yamin, merupakan Duta Inspirasi Indonesia batch ke-7 perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, aku Aisyah sebagai Duta Inspirasi terpilih Provinsi Kepulauan Riau. Hai, aku Vela dari Provinsi Kalimantan Barat. Hai, aku Tuti Masniantiura, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara batch ke-6. Saat ini, saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas Islam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yakni di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, dengan studi program Islamic Communication and Broadcasting atau biasa kita kenal dengan sebutan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini, aku sedang berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan jurusan Pendidikan Biologi. Saat ini aku kuliah di program studi Pariwisata Bahari, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Saat ini aku merupakan mahasiswi baru di Universitas Sumatera Utara jurusan Kesehatan Masyarakat. Tidak hanya mempelajari mengenai dakwah saja, namun di dalam jurusan ini Ashabul belajar mengenai public speaking, public relation, penulisan berita and fitur, terus belajar mengenai jurnalistik, belajar mengenai komunikasi, belajar mengenai psikologi komunikasi, belajar juga terkait berita dan sebagainya. Jadi dengan mata kuliah itu memberikan gambaran ternyata memang betul jurusan KPI ini adalah jurusan yang banyak prospek kerja, tidak hanya melahirkan seorang pendakwah saja, namun juga melahirkan jurnalistik, editor, terus melahirkan konten kreator, melahirkan public speaker dan sebagainya. Fun fact, satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia, terus jurusan yang belajar tapi sambil jalan-jalan. Jurusan Pendidikan Biologi lebih dekat dengan alam. Lalu yang kedua, melalui jurusan Pendidikan Biologi, Sobat Inspirasi dapat menambah wawasan seputar spesies-spesies yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Lalu yang ketiga, melalui jurusan ini Sobat Inspirasi dapat berkesempatan menjadi seorang peneliti. Lalu yang keempat, jurusan Pendidikan Biologi tidak hanya semata belajar tentang alam. Lalu yang kelima, melalui jurusan ini Sobat Inspirasi dapat menebar kebermanfaatan secara langsung melalui kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat seperti konservasi alam dan juga kegiatan bersih-bersih pantai. Nah, kalau untuk fun fact sendiri, untuk aku sendiri, berhubung karena aku juga masih mahasiswi baru, cukup mengingat sih, sangat memorable pada saat PKKMB, dosen-dosen FKM ku itu bilang kalau FKM itu adalah singkatan dari Fakultas Kemana-Mana. Why? Kok bisa sih dosen-dosenku mengatakan bahwa FKM itu adalah Fakultas Kemana-Mana? Hal itu dikarenakan di Kesmas ini kita memiliki prospek kerja yang sangat luas. Kita bisa kerja di rumah sakit, kita bisa kerja di puskesmas, kita juga bisa kerja di dinas, kita juga bisa kerja sebagai promosi kesehatan, kita juga bisa kerja di perusahaan, kita juga bisa kerja di bandara, dan masih banyak lain. Sebenarnya banyak momen yang menjadi momen berharga Ashabul, namun ada salah satu momen yang itu benar-benar menjadi momen yang tidak bisa diulang kembali. Itu merupakan momen yang bersejarah bagi Ashabul, yakni pada saat Ashabul diamanahi menjadi Master of Ceremony dari sekian banyak mahasiswa yang memang betul-betul bisa sebagai pembawa acara. Namun Ashabul diamanahi dan Ashabul mendapatkan kesempatan, yakni kesempatan untuk menjadi pembawa acara di 3 hari berturut-turut. Berbicara tentang momen paling mengesankan ketika saya berkuliah, hal itu saya rangkum ke dalam 3 hal. Yang pertama, melalui kegiatan lomba, lalu yang kedua, melalui kegiatan organisasi, dan yang ketiga, melalui kegiatan volunteer. Nah, untuk kegiatan lomba sendiri, hal ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya dalam meningkatkan soft skill terutama di bidang kepenulisan. Karena di sini lomba yang sering saya ikuti adalah lomba-lomba menulis seperti karya ilmiah, artikel ilmiah, dan juga esai, maka kemahiran menulis saya sangat-sangat dilatih.
Lalu untuk kegiatan organisasi sendiri, meningkatkan kemampuan saya baik itu dari segi public speaking, lalu dari segi tingkat kepercayaan diri, dan juga saya lebih berani dalam mengungkapkan pendapat. Serta melalui organisasi ini juga saya bisa lebih pandai dalam memanage waktu. Dan yang paling menarik nih Sobat Inspirasi, jadi melalui kegiatan volunteer, saya bisa menebar kebermanfaatan secara langsung untuk lingkungan sekitar. Honestly, untuk masuk di jurusan pariwisata bahari aja tuh udah menyenangkan bagi aku, karena menurut aku itu sesuai dengan passion dan minat aku di sana. Dan untuk pengalaman yang menyenangkan, aku pernah mengikuti proses pemilihan mahasiswa berprestasi dan alhamdulillah menjadi juara pertama untuk tingkat diploma di Universitas Pajajaran. Kalau untuk momen saat kuliah, berhubung aku juga seperti yang aku bilang tadi, aku masih mahasiswi baru, jadi masih belum cukup banyak pengalaman yang aku rasakan. Tetapi di saat aku semester 1 ini, aku cukup banyak pengalaman itu dengan time management. Aku diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa lolos di Duta Inspirasi Indonesia. Jadi bagaimana sih aku bisa membagi waktuku antara aku sebagai mahasiswi baru dengan Duta Inspirasi Indonesia yang memiliki pekerjaan ataupun tanggung jawab yang cukup besar dan juga kegiatan yang sangat padat. Dan itu adalah pengalaman yang aku rasa itu tidak akan pernah terlupakan, karena momen-momen dimana kita harus membagi waktu dengan tugas, apalagi aku juga mahasiswi baru yang masih meraba-raba gimana sih FKM ini dan masih meraba-raba bagaimana sih kuliah ini, dan culture shock yang aku dapatkan semuanya, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang aku rasakan di semester 1 ini. Persiapkan dari sekarang sematang-matangnya, tidak hanya persiapan secara fisik, namun juga persiapan secara mental dan sebagainya. Kenapa? Karena dunia teman-teman saat ini itu berbeda sekali dengan dunia teman-teman pada saat berkuliah nanti, seperti yang sudah Ashabul rasakan saat ini. Dan takutnya jikalau teman-teman tidak memiliki persiapan, itu teman-teman bakal ngerasain culture shock dengan dunia perkuliahan, dengan jurusan, dengan dunia pertemanan pada saat perkuliahan dan sebagainya. Oke, pesannya untuk calon-calon maba apa aja yang harus dipersiapkan selain belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang baik untuk mendaftar ke universitas yang kalian inginkan. Kalian juga harus mengetahui jurusan yang ingin kalian daftar, karena itu penting banget biar kalian nggak salah jurusan, ibaratnya nggak salah jurusan dan enjoy selama 4 tahun di perkuliahan nanti. Semangat! Kalian juga harus sudah mulai mengelola keuangan kalian, karena kita tahu kalau kita kuliah, terutama untuk anak-anak yang merantau, kita tentu harus bisa belajar bagaimana sih mengatur keuangan itu, apa yang kebutuhan dan juga keinginan. Jadi adik-adik yang masih kelas 12 bisa belajar dari sekarang bagaimana sih mengatur keuangan itu nantinya. Juga menganalisis terlebih dahulu lingkungan kos yang akan kalian tempati ataupun tempat tinggal yang akan kalian tempati nantinya pada saat kuliah. Karena menurut aku yang aku rasakan adalah tempat tinggal dan juga lingkungan itu sangat penting, berpengaruh. Tidak semua yang kita anggap sepertinya positif itu beneran positif pada saat kalian kuliah. Jadi perlu analisis lebih dalam tentang tempat tinggal, lingkungannya seperti apa, lingkungan pertemanan seperti apa, dan juga orang-orang yang akan kamu ajak sebagai teman. Inspirasi harus mempertimbangkan jalur masuk perguruan tinggi apa yang ingin Sobat Inspirasi apply. Nah, apalagi saat ini jalur masuk perguruan tinggi sudah diubah. Maka dari itu, Sobat Inspirasi harus menggali dan terus-terus mencari informasi seputar jalur masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023. Nah, yang paling menarik, jadi Duta Inspirasi YouTube sudah menghadirkan video YouTube tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023. Nah, untuk calon-calon mahasiswa baru nih, boleh banget kepoin video itu. Jadi, untuk calon mahasiswa baru angkatan 2023, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan tetap berusaha untuk menggali dan terus-terus mencari informasi seputar jalur masuk perguruan tinggi. Jangan sampai Sobat Inspirasi ketinggalan ya.